Shalom para pemirsa setia yang diberkati Tuhan. Berbahagia sekali jika kita dapat berjumpa kembali dalam program All by Grace hari ini. Semua karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan bahwasanya Engkau baik. Kasih setiamu sampai selama-lamanya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami bisa mengikuti acara All by Grace saat ini. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan Kau akan memberkati dengan apa yang disampaikan. Sehingga kami boleh mengerti bagaimana untuk mengatasi segala ketakutan yang sering terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Nyatakanlah kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga kami yang mendengarkan, kami benar-benar boleh diberkati, dan tubuh kami sehat, jiwa kami sehat, dan roh kami sehat, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kesaksian hidup yang luar biasa, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kau ambil alih waktu berikut ini Tuhan, Kau sendiri akan mengurapi hamba-Mu ini yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, boleh sama-sama diberkati. Kami serahkan waktu berikut ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Banyak orang tanpa disadari hidupnya dikuasai oleh ketakutan. Ada yang takut akan masa depan sehingga hidupnya penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran yang tidak perlu. Bahkan ada orang yang sudah memusingkan tingginya biaya sekolah anak kelak, padahal menikah saja belum. Namun pikirannya sudah dipenuhi oleh bayangan masa depan yang tidak menentu, suram, dan kelam sehingga hidupnya penuh dengan ketakutan. Ada pula yang takut bangkrut, takut bisnis dan usahanya gagal sehingga menjadi susah percaya orang. Semuanya harus dikerjakan dan diusahakan sendiri. Tak heran ujung-ujungnya jadi kepusingan. Bahkan sampai tak ada waktu menikmati semua hasil usahanya itu. Itu semua hanya karena pikirannya dipenuhi oleh ketakutan yang teramat sangat sehingga ketakutanlah yang menguasai hidupnya. Ada juga orang yang takut salah memilih pasangan hidup. Dia mengandalkan hikmat dan kekuatannya sendiri dan mencoba mencari-cari pasangan hidup yang terbaik. Kekurangan sedikit saja dianggapnya sebagai pertanda buruk. Alhasil, tidak ada hubungannya yang dapat bertahan karena semua dijalani dengan penuh kecemasan dan ketakutan. Sehingga tidak memiliki sukacita apalagi damai sejahtera. Akhir-akhir ini pun banyak orang yang hidupnya dihantui oleh ketakutan. Dalam hal ekonomi, berhubung banyaknya berita resesi yang kemungkinan akan terjadi ke depan. Dan hal ini telah menjadi momok yang begitu menakutkan sehingga banyak orang tak bisa lagi menikmati hidup ketika membayangkan hidup ke depan akan menjadi sukar dan suram. Sepertinya tidak ada harapan. Tak ada lagi sukacita dalam menjalani hari-hari. Hidupnya dipenuhi pikiran negatif dan pesimistis karena begitu banyak ketakutan yang menghantuinya. Banyak hal yang dapat membuat manusia menjadi takut. Bahkan Alkitab mencatat begitu banyak ayat yang mengingatkan kita untuk jangan takut. Sebenarnya wajar saja, karena kita tidak dapat mengetahui segala sesuatu. Bahkan walau tahu sekalipun kemampuan manusia sangatlah terbatas. Namun bagaimanapun sebagai orang percaya kita bisa memilih untuk hidup tidak dikuasai oleh ketakutan. Janganlah takut, itu adalah firman Tuhan bagi kita yang tertulis di dalam Yesaya pasal 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Percaya firman Tuhan ini akan digenapi dalam hidup kita karena kita adalah miliknya Tuhan. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaianmu, dalam keraguan ku temukan wajahmu.
karena pengorbananmu kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are Mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours now forever. In your grace I surrender. Mari kita belajar bersama melalui program All by Grace hari ini yang mengangkat tema mengapa harus takut. Rahasia untuk hidup yang bebas dari ketakutan antara lain, yang pertama, milikilah sikap hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Hari ini baik, besok belum tentu. Ada seseorang yang tampaknya segar bugar dan sehat, masih aktif beraktivitas. Namun tiba-tiba terdengar kabar berita bahwa dia sudah dipanggil Tuhan oleh karena penyakit yang terlambat diketahuinya. Ada pula seseorang yang kaya raya, tampaknya bisa sejahtera hingga 7 turunan. Siapa sangka hanya karena salah perhitungan, salah ambil keputusan dalam bisnis sehingga bangkrut dan seluruh aset miliknya ludas hanya dalam waktu singkat. Itulah kehidupan manusia, serba tidak menentu. Tak heran ketidakpastian ini membuat banyak orang hidup dalam ketakutan. Walaupun saat ini situasi dan kondisinya baik dan sejahtera, kenyataan demikian tidak menjamin dirinya bisa bebas dari ketakutan. Karena apa yang sekarang terlihat baik, tampaknya indah, belum tentu dapat bertahan selamanya. Dalam menjalani kehidupan, Tuhan tak pernah janji bahwa langit akan selalu biru, jalan akan selalu rata. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa segala yang kita inginkan pasti akan digenapi seturut kehendak kita. Tetapi Tuhan telah berjanji untuk senantiasa menyertai kita
bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun. Ada sebuah kisah yang tercatat pada Matius pasal 8, di mana Tuhan Yesus saat itu sedang menaiki perahu bersama para murid-muridnya dan hendak menyeberang danau. Dalam perjalanannya, Yesus pun tertidur dengan begitu pulasnya. Tiba-tiba segala keadaan berubah ketika angin ribut. Badai topan yang begitu dahsyat menerpa mereka. Perahu yang mereka tumpangi pun terombang-ambing kian kemari hingga air pun masuk ke dalam kapal. Mereka dalam bahaya. Para murid pun menjadi panik karena berpikir kapal bisa tenggelam kalau demikian kejadiannya. Namun, di tengah badai yang begitu dahsyat tersebut, Yesus tetap tertidur dengan pulas. Para muridnya pun membangunkan Yesus dan meminta Dia untuk segera menolong mereka. Mereka begitu ketakutan karena di benak mereka kapal akan segera karam dan mereka akan binasa. Lalu apa yang terjadi? Tercatat pada Matius pasal 8 ayat 26 dan 27. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghadang angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 27, dan heranlah orang-orang itu katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sungguh mujizat yang luar biasa, angin ribut, badai yang begitu hebat sekalipun dapat ditaklukkan Tuhan seketika itu juga. Dari perikop di atas, hal penting yang kita bisa pelajari bersama adalah sekalipun Tuhan Yesus ada dalam perahu mereka, namun tidak berarti angin topan dan badai tidak menerpa. Ada kalanya angin topan dan badai tetap menerpa perahu kehidupan kita. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita memilih hidup dalam ketakutan dan kepanikan seperti para murid? Takut akan tenggelam, takut akan binasa, karena yang mereka lihat hanyalah situasi dan kondisi yang kacau, penuh bahaya yang mengancam nyawa. Padahal mereka baru saja melihat begitu banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi mereka fokus kepada situasi dan kondisi. Iman menjadi lemah, lalu panik dan ketakutan menguasai hati dan pikiran mereka. Bisa saja di antara mereka ada yang sesalkan. Mengapa Tuhan Yesus masih tetap bisa tidur dengan tenang di tengah badai yang begitu mencekam? Padahal sekiranya mereka mau merenung dan mengoreksi fokus mereka, seharusnya mereka tidak perlu takut terhadap angin, topan, dan badai tersebut. Karena ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Bahkan Tuhan Yesus masih bisa tidur dengan lelap. Berarti Tuhan Yesus memandang angin, topan, dan badai tersebut bukan masalah besar yang perlu ditakutkan. Tidak heran ketika Tuhan Yesus dibangunkan oleh para murid yang dalam keadaan panik dan takut. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Ketika kita takut, pada hakikat sesungguhnya adalah kita kurang percaya kepada Tuhan yang Immanuel, yang selalu menyertai kita dimanapun dan kapanpun juga. Seringkali kita salah fokus. Kita lebih melihat besarnya masalah, bukan Tuhan yang jauh lebih besar dari semua masalah yang kita hadapi. Bagi Tuhan Yesus, untuk menenangkan badai bukanlah masalah besar, karena Dia hanya cukup menghardik angin dan danau tersebut, dan dalam seketika itu juga semuanya menjadi reda dan tenang. Sungguh, tidak ada perkara yang terlalu besar yang tidak sanggup Tuhan selesaikan. Tidak ada masalah yang terlalu rumit yang tidak bisa Tuhan tuntaskan. Yang menjadi masalah, adakah Yesus di dalam perahu kehidupan kita? Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepadanya? Percaya kepada pimpinannya. Jangan sampai kita seperti para murid Yesus yang hanya melihat situasi dan kondisi. Padahal sudah begitu banyak menerima pengajaran Yesus,
sudah begitu banyak mujizat yang dialami. Namun semua itu dilupakan ketika hidup mengalami yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Khususnya ketika situasi dan kondisi memburuk. Seharusnya kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa dalam situasi dan kondisi apapun juga kita tidak perlu takut dan gentar seperti ada tertulis di dalam firman-Nya. Ulangan 31 ayat 6. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kita tidak takut karena ada Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang senantiasa setia dalam hidup kita. Setia dan memberi pertolongan tepat pada waktunya. Karena Tuhan tidak pernah terlambat dan menolong kita. Setia dan memelihara kita, setia dan memimpin hidup kita menuju kepada rancangannya yang indah. Tak pernah sekalipun Dia membiarkan kita, apalagi meninggalkan kita. Menyadari kesetiaan Tuhan yang begitu luar biasa, janganlah kita takut. Yang penting sungguh-sungguh percaya kepadanya. Seperti ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Artinya bila kita tidak mengenal Tuhan dengan baik, maka kita pun akan susah untuk mempercayakan hidup dan masa depan kita kepadanya. Terlebih lagi mengasihinya. Jadi bila ada dari kita yang saat ini hidupnya dikuasai oleh ketakutan, mari ambil komitmen untuk mengenalnya dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Ingat-ingat kembali segala pertolongan yang pernah dinyatakannya dalam hidup kita. Segala mujizat dan penggenapan janjinya yang luar biasa. Maka kita pun akan dimampukan untuk beriman teguh kepadanya. Percaya penuh kepadanya bahwa dalam segala situasi dan kondisi Tuhan selalu menyertai kita dan memimpin kita sehingga kita pun dimampukan untuk bebas dari segala ketakutan yang selama ini membelenggu hidup kita. Dalam menghadapi badai kehidupan kita tidak akan rebah karena kita percaya bahwa Tuhan beserta kita. Yang penting pastikan Tuhan senantiasa ada di dalam perahu kehidupan kita. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah
Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yang kedua, serahkanlah segala ketakutan dan kekhawatiran kepada Tuhan. Mayoritas dari kita pasti memiliki rekening di bank. Dengan rekening bank tersebut, kita melakukan pembayaran, bertransaksi, baik untuk keperluan bisnis maupun pribadi. Untuk dapat memastikan bahwa rekening kita dapat dipakai untuk bertransaksi, kita perlu menyetor sejumlah uang agar rekening kita memiliki saldo yang siap pakai. Jika ditanya, mengapa kita percaya bahwa uang kita tidak akan hilang ketika menyetor atau menyerahkan uang kita kepada bank? Kita percaya bahwa angka saldo yang tertera pada buku tabungan atau aplikasi mobile banking kita adalah uang yang nyata, yang bisa dipakai kita kapanpun jika kita mau. Padahal kita tidaklah memegang uang tersebut secara fisik. Yang kita lihat hanyalah deretan angka yang terbaca dan yang kita percayai. Kita tidak takut untuk menyerahkan uang kita kepada bank karena kita percaya kepada kredibilitas bank dan adanya jaminan atas tabungan kita dari lembaga yang terkait. Bila kita dapat menyerahkan uang hasil jerih lelah kita kepada bank hanya karena kita percaya, mengapa ada orang yang tidak dapat menyerahkan hidup dan masa depannya kepada Tuhan? Padahal dia adalah Tuhan yang tak pernah gagal, tak pernah tinggalkan kita, bahkan dia selalu menolong, memelihara, dan mengadakan mujizat bagi kita. Namun masih tetap ada orang yang tidak percaya bahwa masa depannya sungguh ada dan harapannya takkan hilang. Dan mereka memilih untuk hidup dalam ketakutan. Mereka lebih memilih untuk menanggung segala sesuatu seorang diri. Hidupnya dipenuhi oleh ketakutan dan kekhawatiran yang teramat sangat tentang banyak hal di dalam hidupnya. Oleh karena ketakutan yang tidak terkendali, masalah kecil pun menjadi masalah besar. Kondisi baik dan sejahtera tidak bisa dinikmati oleh karena bayang-bayang masa depan yang tidak pasti. Pikiran mereka begitu rumit dan berbelit-belit sampai membuat ingin menjerit. Padahal solusi atas segala sesuatu sudah Tuhan nyatakan kepada kita melalui firman-Nya, yakni 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bagian kita hanyalah menyerahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sebab kita sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memelihara kita dan hanya di tangan Tuhanlah kita akan merasa aman dan damai. Tapi sayangnya banyak orang yang tidak sungguh-sungguh menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan karena mereka tidak sungguh-sungguh percaya pada rancangan dan pimpinan Tuhan. Seperti halnya ketika kita menyerahkan uang kita di bank, kita tidak mungkin menelpon pihak bank setiap hari untuk memastikan bahwa uang kita masih ada dan tetap aman. Kita tidak melakukannya karena kita sungguh-sungguh percaya kepada bank. Oleh karena itu, kalau Anda sudah memiliki sikap hati sungguh-sungguh percaya, pasti Anda akan dengan mudahnya menyerahkan semua bentuk ketakutan, kekhawatiran, dan kepusingan apapun namanya kepada Tuhan.
Dengan demikian, Anda bisa diluputkan dari kurang tidur yang bisa membuat sakit atau depresi dan banyak hal yang seharusnya tidak perlu terjadi. Tapi mengapa banyak orang merasa dirinya sudah menyerahkan segala ketakutan dan kekhawatiran hidup dan masa depannya kepada Tuhan, namun setiap harinya masih saja tidak yakin, masih saja ragu, masih saja tidak merasakan damai? Itu karena mereka tidak sungguh-sungguh mengerti menyerahkannya kepada Tuhan. Bila kita menyerahkan kepada pribadi yang sering mengecewakan, pernah mengkhianati, atau tidak kredibel, maka wajar saja bila kita lantas tidak percaya dan menjadi gusar. Tapi Tuhan bukanlah pribadi yang seperti itu. Manusia bisa saja lupa pada janjinya, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan selalu menggenapi setiap janjinya dengan sempurna. Kasih manusia bisa saja bersyarat dan terbatas. Namun tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan bahkan telah mengasihi dan mati untuk kita saat kita masih berdosa. Kemauan dan kemampuan manusia bisa jadi terbatas untuk dapat diandalkan setiap saat. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan mau, mampu, bahkan rindu untuk memimpin hidup kita menjadi indah seturut rancangannya. Dia yang Maha tahu apa yang akan kita alami kini, besok, dan sampai selama-lamanya. Dia begitu mempedulikan kita, matanya juga selalu tertuju kepada kita. Apakah itu semua masih kurang sehingga kita menolak untuk menyerahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kita kepadanya? 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tidak seharusnya kita hidup dibelenggu oleh ketakutan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Maka dari itu, janganlah bodoh dan hidup terus-menerus dalam tipu muslihat iblis yang mau merontokkan iman kita, mau melihat kita gagal, putus asa, dan menyerah oleh karena segala situasi dan kondisi yang kita alami saat ini, atau karena bayangan masa depan yang mencekam, atau juga trauma masa lalu yang sampai saat ini masih menguasai hidup kita. Padahal Tuhan sendiri telah berkata, tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bahkan Tuhan dapat turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya, segala situasi dan kondisi yang mencekam dan menakutkan sekalipun bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dan sukacita bagi kita. Bagian kita hanya percaya, serahkan seluruh beban hidup kita kepadanya, dan ikuti setiap pimpinannya dalam hidup kita. Maka pada waktunya kelak, kita pun akan mengerti, memahami, dan menyaksikan sendiri penggenapan rancangan Tuhan yang indah dan mulia dalam hidup kita. Datanglah kepadanya bagi Anda yang letih lesu dan berbeban berat, supaya Anda terima kelegaan yang daripada Tuhan sesuai dengan firman-Nya yang tertulis dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Milikilah hati yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga Anda bisa menyerahkan semua beban ketakutan dan kekhawatiran dalam hidupmu kepadanya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu.
hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Yang ketiga, jagalah pikiran dan hati. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat ini mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga hati dan pikiran dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana terpancar kehidupan. Apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita, itulah yang akan memancar dalam kehidupan kita dalam bentuk perkataan, perbuatan, keputusan hidup, dan lain sebagainya. Ada orang yang sangat kaya raya dan berlimpah materi, hidupnya sangatlah sejahtera, bahkan banyak orang yang rindu ingin diberkati sepertinya. Namun, apakah lantas semuanya itu membuat hatinya damai dan bebas dari ketakutan? Sayangnya tidak. Karena dia tidak mengerti menjaga hati dan pikirannya dengan sungguh-sungguh. Sehingga walaupun dia memiliki begitu banyak alasan untuk bersyukur, begitu banyak kebaikan Tuhan yang telah nyatakan dalam hidupnya, begitu banyak berkat yang berlimpah dalam hidupnya, dia tetaplah dikuasai oleh ketakutan. Karena dia salah fokus, sehingga gagal melihat segala kemurahan dan kasih karunia yang telah Tuhan limpahkan dalam hidupnya. Yang ada dalam pikirannya adalah semua masalah, semua tantangan, bahkan bayangan masa depan suram yang menghantuinya. Tak heran, semua yang baik itu tidaklah mendatangkan sukacita dalam hidupnya dan tidak membebaskannya dari ketakutan karena dia tidak menjaga hati dan pikirannya dengan baik. Lain halnya dengan Paulus dan Silas. Kala itu mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Bukan karena tindakan kriminal yang mereka lakukan. Bukan pula karena pelanggaran atau kesalahan yang mereka perbuat. Melainkan karena mereka memberitakan Injil. Memberitakan kebenaran yang anggap asing dan ditolak oleh para pembesar di kota Filipi saat itu. Mereka berkali-kali didera, bahkan pakaian mereka dikoyakkan, dan mereka dimasukkan ke dalam penjara. Di ruang paling tengah dengan kaki dibelenggu oleh pasungan, mereka diawasi dengan sangat ketat supaya tidak bisa melarikan diri. Mereka diperlakukan bagaikan penjahat yang paling berbahaya. Lalu apa yang mereka lakukan? Apakah mereka lantas protes dan menjadi kecewa kepada Tuhan atas segala yang mereka alami? Apakah mereka hidup dalam ketakutan oleh karena penjara yang begitu mengintimidasi dan mengambil segala kebebasan mereka? Tidakkah mereka takut membayangkan siksaan dan hukuman yang akan diterimanya, apalagi menyadari bagaimana mereka dijaga ketat dan diperlakukan bagaikan kriminal kelas kakap?
Bila kita membayangkan diri di posisi mereka, tentu tidak mudah untuk mempertahankan iman, tidak mudah untuk tidak menjadi takut dan gentar. Namun, bagaimana mereka meresponinya? Mari kita baca bersama dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 dan 26. Ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Walaupun begitu banyak alasan untuk takut dan gentar, situasi dan kondisi begitu mencekam dan menakutkan, secara pandangan manusia mereka tak ada harapan. Namun mereka menolak untuk takut dan lemah iman. Mereka tetap jaga hati dan pikiran mereka untuk berfokus hanya kepada Tuhan saja. Terbukti dari sikap mereka yang senantiasa rindu melekat kepada Tuhan melalui doa-doa yang mereka panjatkan. Bahkan di tengah-tengah penjara yang begitu menyeramkan, situasi yang begitu menakutkan, mereka menaikkan pujian syukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya, sampai orang-orang lain di dalam penjara tersebut dapat mendengarkan mereka. Di tengah-tengah kondisi yang sepertinya tidak ada harapan, mereka punya 1001 alasan untuk takut, namun mereka tidak menjadi takut. Malahan berlimpah rasa syukur dalam segala sesuatunya. Dan kita bisa saksikan sendiri bagaimana Tuhan menyatakan mujizatnya sehingga terjadi gempa bumi yang begitu hebat, sehingga semua pintu terbuka, semua belenggu terlepas. Bahkan dalam ayat-ayat berikutnya kita bisa melihat bahwa segala pengalaman tersebut tidak hanya menjadi kesaksian yang menguatkan Paulus dan Silas, namun kepala penjara dan seisi rumahnya pun diselamatkan. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa ketakutan itu pilihan. Kita bisa memilih untuk takut walaupun situasi sedang baik-baik saja. Kita juga bisa memilih untuk tidak takut, padahal dalam situasi dan kondisi yang begitu mencekam dan menakutkan. Pertanyaannya, bagaimana bisa memilih untuk tidak takut? Bagaimana bisa menjaga hati dan pikiran agar tidak dikuasai oleh ketakutan? Cara dan langkah-langkah menjaga hati dan pikiran agar tidak dikuasai oleh ketakutan. Milikilah firman Tuhan. Pernahkah Anda mengalami mati lampu di rumah? Ya, semuanya serba gelap gulita. Tak ada cahaya sedikit pun. Apa yang Anda rasakan saat itu? Berapa lama Anda dapat bertahan dalam keadaan seperti itu? Mungkin awalnya banyak yang santai saja, masih bisa menghabiskan waktu dengan bermain handphone sambil menunggu lampu menyala kembali. Namun, lama-kelamaan tidak bisa dipungkiri bahwa keadaan yang sangat gelap tersebut bisa jadi membuat kita menjadi gusar dan tidak nyaman. Semua keadaan itu berubah ketika lampu menyala kembali, ketika ada terang yang menerangi. Seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita yang Tuhan berikan adalah firman-Nya. Firman Tuhan itu selayaknya pelita dan terang yang menerangi jalan kita. Firman Tuhanlah yang akan menuntun kita dalam menjalani kehidupan yang gelap ini. Firman Tuhan akan memberikan kita hikmat dan pengharapan di sepanjang perjalanan hidup kita. Firman Tuhan akan mengarahkan langkah kita, menuntun kita dalam setiap pilihan hidup agar seturut kehendak Tuhan, sehingga kita pun dapat mengalami masa depan yang indah yang Tuhan telah rancangkan di dalam kehidupan kita. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi pedoman hidup kita. Karena Tuhan dapat mengajar kebenarannya melalui firman-Nya.
dapat menegur dan menyatakan kesalahan kita melalui firman-Nya supaya kita tidak salah fokus, salah jalan, dan berujung pada kehancuran. Firman Tuhan juga dapat mendidik kita dalam kebenaran sehingga kita dapat menang atas segala situasi dan kondisi, atas segala tantangan dan rintangan yang menghadang. Karena kita sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan yang menyertai kita, siapa Tuhan yang selalu bersama kita. Kita pun dimampukan untuk lebih lagi melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Lebih lagi berjalan dalam iman walau belum dapat melihat dan mengerti segala sesuatunya. Dan lebih lagi bersyukur dalam segala situasi dan kondisi. Firman Tuhan sangatlah dibutuhkan dalam hidup kita. Sehingga hati dan pikiran kita senantiasa selaras dengan hati dan pikiran Tuhan. Maka dari itu renungkanlah firman-Nya siang dan malam di sepanjang hidup kita. Hiduplah dituntun oleh firman-Nya sehingga firman-Nya bukan hanya menjadi pengetahuan semata, namun setia praktekkan dalam hidup kita setiap harinya. Alhasil, dalam segala situasi dan kondisi, kita tak lagi gentar, tak mudah lemah iman, apalagi sampai dikuasai oleh ketakutan. Karena ada firman Tuhan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun kita di dalam kebenaran Tuhan. Yang B, yakini Tuhan mampu mengatasi segala ketakutan. Semua orang pasti pernah mengalami takut atau cemas dalam perjalanan hidupnya. Tidak ada seorang pun yang kebal dari ketakutan. Mulai dari rasa gelisah, cemas, atau khawatir, hingga rasa ketakutan yang teramat sangat sampai serasa hidup dalam teror. Ketakutan tersebut membuat banyak orang kesulitan tidur, stres, hingga depresi, dan sangatlah mengganggu aktivitas sehari-hari. Ketakutan tidak hanya mempengaruhi kita secara mental, tapi juga secara fisik. Ketakutan dapat membuat jantung berdetak cepat, perut tidak nyaman, bahkan sampai jatuh sakit. Sesungguhnya ketakutan membuktikan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Tak heran Tuhan Yesus berkata secara khusus kepada murid-muridnya perihal ketakutan atau kekhawatiran pada Lukas pasal 12 ayat 22 sampai dengan 34. Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana burung-burung tidak menabur, tidak menuai, tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun diberi makan oleh Allah. Tuhan Yesus juga memberi contoh bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Namun semuanya itu didandani oleh Allah dengan begitu indahnya. Bukankah terlebih lagi kita? Sesungguhnya tidak ada alasan untuk tidak percaya dan hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Karena sesungguhnya hidup kita ada di tangan Tuhan. Tuhan sendirilah yang akan memelihara hidup kita. Artinya, ketika kita memilih untuk hidup takut dan khawatir, serta tidak sadar kita telah menolak percaya pada pemeliharaan Tuhan. Kita ragu bahwa Tuhan sanggup menjaga dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Kita tidak yakin bahwa Tuhan sanggup memimpin hidup kita menjadi indah. Bila kita hidup dikuasai oleh ketakutan, artinya kita sudah salah beriman. Kita meyakini hal-hal yang buruk dan negatiflah yang akan terjadi dalam hidup kita. Tanpa kita sadari, kita telah mengutuk diri dan masa depan kita dengan pikiran, hati, dan perkataan yang begitu negatif dan menghancurkan iman. Seolah-olah tak ada lagi harapan. Tak mungkin ada mujizat. Tak mungkin ada jalan keluar atas segala sesuatu yang dihadapi. Kita menolak percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Bahkan kita membatasi Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Jangan bodoh. Karena ketakutan tidaklah mendatangkan keuntungan apapun dalam hidup kita. Justru oleh karena ketakutan, kita bisa rontok iman, salah jalan, bahkan berakhir kecewa pada Tuhan dan murtad. Padahal segala ketakutan tersebut bukanlah dari Tuhan. Pada Yesaya pasal 41 ayat 10, Tuhan justru berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bila ada dari Anda yang hidupnya dikuasai oleh ketakutan, inilah pesan Tuhan kepada Anda. Jangan takut, sebab Tuhanlah yang menyertaimu. Jangan bimbang, sebab ada Tuhan yang akan meneguhkan dan menolongmu. Tuhanlah yang akan memegangmu dan memberimu kemenangan. Tuhan sudah menjanjikan ini semua kepada kita. Maukah kita mengamini dan percaya kepadanya? Ingatlah, tak pernah sekalipun Tuhan mengingkari janjinya. Apa yang sudah difirmankannya pasti akan digenapinya dengan sempurna dalam hidup kita, termasuk janji pemeliharaan dan pemulihannya dalam hidup kita. Maka dari itu, tentukan pilihan dengan bijak. Maukah kita hidup terus dikuasai oleh ketakutan, oleh karena situasi dan kondisi yang mencekam, oleh karena mendengar hal-hal buruk hingga rontok iman, oleh karena pikiran negatif tentang masa depan sehingga hilang harapan, atau sebaliknya? Maka kita memilih percaya kepada Tuhan, beriman teguh kepadanya, bahwa Tuhan sanggup mengatasi segala tantangan dan rintangan, menjawab segala kekhawatiran, dan menyediakan jalan keluar atas segala pergumulan yang kita hadapi saat ini. Mari memilih untuk tidak takut, walaupun banyak alasan manusiawi untuk takut. Namun dengan iman percaya yang teguh, seperti apa yang tertulis di dalam firman-Nya di dalam Ibrani pasal 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bila Tuhan di pihak kita, bila Tuhan bersama kita, sesungguhnya tidak ada alasan untuk takut, karena Tuhanlah penjamin hidup kita. Di saat situasi dan kondisi sesulit apapun juga, di saat manusia dapat mereka-rekakan yang jahat dalam hidup kita sekalipun, ingatlah, kita memiliki Tuhan yang akan menjadi penolong kita. Jadi sesungguhnya tak ada alasan untuk menjadi takut dan gentar, karena ada Tuhan semesta alam yang menjadi pembela kita. Segala hal yang selama ini membuat kita cemas, khawatir, dan hidup dalam ketakutan, semuanya itu dapat Tuhan atasi dengan baik dan mudah. Pilihan di tangan kita. Bila kita mau hidup bebas dari ketakutan, pilihlah hidup dipimpin Tuhan. Pilihlah hidup beriman teguh kepadanya, tak peduli bagaimana kondisi kita saat ini. Tak peduli sebesar apa masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Semuanya Tuhan mampu jawab dengan tuntas bila kita sungguh-sungguh beriman kepadanya dan hidup seturut pimpinannya. Percayalah, Tuhan akan memimpin kita untuk masuk dalam rancangannya yang mulia dan indah. Maka dari itu, jangan salah tentukan pilihan. Jangan salah beriman. Jangan menolak percaya dan memilih hidup dikuasai ketakutan, karena jawaban atas segala sesuatunya sudah Tuhan sediakan bagi mereka yang mau ikut pimpinannya. Janganlah takut, karena kita memiliki Tuhan yang mampu mengatasi segala ketakutan dengan baik. Marilah bertekad untuk menjaga hati dan pikiran dengan baik, dengan memiliki firman Tuhan yang menjadi acuan dalam kehidupan kita. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku
sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. supaya kehidupan memancar senantiasa. Apa yang sudah disampaikan di atas, harap Anda dapat mengerti dan memahami dengan baik, bahkan dapat diterapkan dan dilakukan dengan baik dalam kehidupan ini, sehingga Anda tidak lagi hidup dikuasai ketakutan. Dengan demikian, tubuh, jiwa, roh bisa sehat di hadapan Tuhan, dan kita bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia anugerah kemurahan-Mu dan penyertaan-Mu selama ini dalam kehidupan kami. Dan bersyukur saat ini kami bisa mengikuti acara All by Grace dan mendengarkannya dengan baik. Tuhan, kami bukan saja menjadi pendengar yang baik, tapi kami mau menjadi pelaku firman yang baik. Dan kami mau Tuhan mempraktekkan apa yang sudah kami dengar di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak lagi menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, sehingga menjadi stres, sakit, depresi, dan tidak bisa tidur. Dan kami mau belajar Tuhan saat ini mengerti bagaimana kami mau sungguh-sungguh percaya kepadamu, dan kami mau sungguh-sungguh mengenal Engkau dengan baik, sehingga kami bisa mengerti bagaimana menyerahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kami kepadamu, dan kami bisa menjalani satu kehidupan yang senantiasa menjaga hati dan pikiran kami dengan baik, dan kami mau menjaganya dengan baik hati dan pikiran dengan memiliki firman Tuhan, dan mau yakini dengan sungguh-sungguh bahwa Engkau Tuhan bisa mengatasi segala ketakutan kami yang sedang kami hadapi. Kami mau Tuhan berserah, serahkan semuanya itu kepadamu. Dan kami percaya Tuhan pada saat kami berserah, Tuhan Kau akan tuntangan, campur tangan, dan hidup kami tidak lagi dikuasai ketakutan. Dan Tuhan saat ini berkasih karunia kepada kami semua Tuhan yang mengikuti acara All by Grace ini.
Mungkin kami sadari atau tidak, kami masih hidup di dalam ketakutan. Kami masih hidup takut akan masa depan, takut dengan segala hal-hal yang buruk akan terjadi. Banyak sekali ketakutan yang menguasai kami, baik kami sadari atau tidak. Tuhan, saat ini kami mau semua mengerti, menyerahkannya kepadamu. Dan kami minta Tuhan, kasih karunia-Mu saat ini tercurah, turun di atas kehidupan kami, sehingga kami boleh dibebaskan dari segala ketakutan. Dan kami benar-benar Tuhan mau percaya kepada setiap janji daripada firman-Mu. Dan kami mau juga sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau Tuhan mampu, sanggup, dan mau Tuhan menolong, mengatasi segala ketakutan yang ada pada kami, sehingga kami benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang dimerdekakan dari ketakutan. Saat ini juga Tuhan, kuasa dan kasih-Mu tercurah di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami boleh dibebaskan, dilepaskan dari segala ketakutan yang menguasai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala ketakutan, segala kekhawatiran yang sudah kami takuti selama ini tidak lagi akan menguasai kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami percaya saat ini juga Tuhan, kami akan terima kelegaan segala beban-beban berat di dalam kehidupan kami. Kami juga mau serahkan kepadamu, dan kami akan lihat Tuhan kuasa-Mu yang bekerja, yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya akan terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan segala masalah dan pergumulan kami juga serahkan kepadamu. Dan semua sakit penyakit juga kami serahkan kepadamu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sama saat ini akan menolong, akan menyelesaikan masalah dan pergumulan kami. Dan Tuhan, Engkau Tuhan yang sama juga akan menyembuhkan kami saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun kami berada dengan sakit penyakit apapun namanya, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, semua sakit penyakit disembuhkan oleh Yesus Kristus yang selalu melakukan mujizat, yang akan melakukan mujizat, yang sedang melakukan mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dibebaskan, kami dilepaskan, kami ditolong, kami terima solusi yang daripada-Mu, dan kami terima juga kesembuhan yang daripada-Mu, dan hidup kami tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, beban, dan masalah yang menghimpit kami. Dan kami dibebaskan dari semuanya itu, dan kami tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sekali lagi kepadamu yang memimpin acara All by Grace hingga pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saat ini bagi Anda yang sedang benar-benar ketakutan, yang sepertinya sudah didoakan, kok masih takut ya? Tapi takutnya entah apa yang ditakuti. Takutnya sepertinya sesuatu yang abstrak. Dipikir-pikir itu tidak perlu ditakuti. Semuanya oke. Tapi kok tidak ada damai, tidak ada sukacita, masih saja berdebar-debar jantungnya, masih saja pikirannya kacau, masih saja rasanya, aduh nanti aku bisa tidur gak ya? Aduh besok kalau aku bangun aku bisa masih oke gak ya? Atau aku akan tetap ketakutan? Ya, sesungguhnya dengar baik-baik. Kalau Anda percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang Anda percaya adalah Tuhan yang penuh kasih, yang setia, yang dapat melakukan apapun juga jauh melebihi apa yang kita bisa pikirkan. Anda harus percaya, Dia sanggup dan Dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan. Dan Dia akan menolongmu, Dia akan menyelesaikan semua masalah dan ketakutanmu. Anda cuma perlu sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Anda cuma perlu serahkan semuanya kepada Dia. Anda cuma perlu jaga hati dan pikiranmu dengan baik. Anda cuma perlu miliki firman Tuhan. Anda cuma perlu yakini Tuhan bisa sanggup mengatasi segala ketakutanmu. Ingat baik-baik, saat Anda diganggu hati dan pikiran terganggu, ingat apa yang sudah disampaikan di atas, sehingga Anda
mampu dan mengerti dan dibebaskan dari segala rasa takut yang tidak perlu. Jangan sampai menguasai hidupmu dan Anda tidak lagi bahagia. Ya, bagaimanapun saya ingin mendoakan yang khusus-khusus yang masih tetap merasa ketakutannya belum hilang meskipun sudah didoakan tadi sebelumnya. Ya, mari kita berdoa kembali. Bapa yang di surga, sekali lagi hamba menyerahkan ada orang-orang tertentu yang sudah berdoa, tapi sepertinya ketakutan itu masih tetap membelenggu dan belum terbebaskan. Saat ini Tuhan, hamba-Mu mohon dengan khusus, sehingga siapapun dia yang mengikuti, yang menyaksikan, yang ikut acara All by Grace saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu yang tidak berubah, yang tidak pernah berubah, saat ini turun di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga siapapun dia yang masih merasa dibelenggu oleh ketakutan, semua ketakutan itu sirna di dalam nama Tuhan Yesus, dan kuasa-Mu turun di dalam nama Tuhan Yesus, dan tidak akan ada lagi namanya ketakutan apapun namanya, baik yang abstrak, baik yang rasanya memang perlu ditakuti dan sebagainya, tidak lagi membelenggu siapapun dia Tuhan, dan mengerti mereka untuk menyerahkannya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua hidup kami yang ada, dan kami akan melihat masa depan kami sungguh ada, harapan kami tidak akan hilang, dan kami percaya rancangan-Mu adalah yang terbaik, yang indah bagi hidup kami, sekeluarga kami, dan semua yang kami doakan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan genapi satu persatu dan tidak akan ada yang terlambat untuk Engkau genapi. Terima kasih Tuhan, dan kami mau akhiri acara All by Grace saat ini, dan kami mohon Tuhan kasih karunia-Mu, berkat-Mu boleh tercurah bagi kami semua. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan daripada Roh Kudus akan menyertai kami semua yang rindu, yang ingin mengalami kuasa Tuhan lebih. Dan kami percaya Tuhan semua akan Kau nyatakan ke dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan apapun yang kami perbuat boleh berhasil, dan kami boleh setia sampai akhir, dan kami boleh berkati sampai Maranatha Engkau Yesus datang kembali. Kami boleh kedapatan tetap setia mengasihi-Mu, melayani-Mu, dan mempersembahkan yang terbaik kepadamu, sehingga kami boleh memiliki kesaksian hidup yang baik, dan kami boleh menjadi saluran berkat melalui acara All by Grace ini, dan bisa kami bagikan kepada sanak famili, teman-teman yang belum mengikuti acara All by Grace ini, sehingga mereka pun boleh diberkati bersama kami-kami yang sudah setia ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan sekali lagi nyata dan turun di dalam kehidupan kami. Dan kami mulai sekarang yang ada adalah damai, sukacita, bahagia sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami kembalikan segala kemuliaan hanya kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, dan akhiri acara All by Grace saat ini. Haleluya, amin. Dengan demikian berakhir sudah acara All by Grace saat ini. Sampai bertemu kembali pada Jumat depan dengan waktu yang sama. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Kau jadikanku pemenang, Kau jadikanku lebih dari pemenang. Kau jadikanku pemenang, Kau jadikanku lebih dari pemenang. Ku tidak takut sebab Engkau bersama.
sertaku. Ku tak akan bimbang, sebab Engkau Allahku. Kau menolongku, memegang, meneguhkanku. Tangan kananmu menjadikanku pemenang. Tuhan, Kau yang ku perlu, selalu sertaku. Tolong ku teguhkanku, hadapi pencobaan, rintangan, tantangan. Ku kan tetap pemenang. Tuhan, Kau yang ku perlu, selalu sertaku. Tolong ku teguhkanku, hadapi pencobaan, rintangan, tantangan. Ku kan tetap pemenang, pemenang. Sampai jumpa dalam episode All by Grace berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.